hubungan pemerintah dengan PT IMIP itu baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka diberikan beasiswa masyarakat di sana. Penduduk di sana Pak, ring satunya melalui CSR. Ya beasiswa dengan hubungan baik-baik saja beda dong Pak. Baik, pasti bagus hubungannya Pak. Karena beasiswa itu melalui Pemda dulu Pak. Pemda yang diajak MOU. Kemudian disekolahkan mereka di Politeknik Logam Morowali. Oke. Disitulah mereka dididik untuk dapat bekerja nanti begitu lulus bekerja di PT IMIP. Ini waktunya closing statement, tapi sebelum closing statement pada saat break tidak berhenti untuk berdebat, tapi nggak apa-apa. Karena ini bagian dari rakyat bersuara, kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Oke. Saya berikan kesempatan pertama pada Pak Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman silakan. Terima kasih. Ketika tadi dari awal kita melihat bahwa ada bupati yang tidak bisa masuk ke wilayah di dalam wilayah NKRI. Ada gubernur yang tidak bisa masuk ke wilayah NKRI. Artinya ada wilayah-wilayah yang kedaulatan Indonesia tidak lagi ada di sana. Untuk itulah maka salah satu tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Inilah yang dimanfaatkan oleh Menhub, Menteri Pertahanan. Dengan melaksanakan latihan di tempat situ itu untuk membuktikan bahwa Menhan, Pak, maksudnya? Menhan, iya. Oke. Bagaimana Menhan merencanakan latihan di sana itu untuk membuktikan bahwa di sana wilayah kedaulatan ini harus dijunjung tinggi, harus diyakinkan bahwa di Morowali kedaulatan Indonesia masih ada di sana. Sehingga lambang-lambang negara, apakah bupati, apakah gubernur, jangan sampai tidak boleh memasuki wilayah tertentu itu. Karena apapun itu hanya wilayah ekonomi, bukan wilayah politik. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa pejabat-pejabat ini masuk. Kalau pejabat sudah tidak masuk, itu tanda-tandanya wilayah yang awalnya direncanakan untuk ekonomi bisa bergerak menjadi masalah politik. Ketika masalah politik bergeser ke kedaulatan, disitulah kedatangan atau kehadiran TNI untuk menegakkan kedaulatan dibutuhkan. Dan Pak Soleman meyakini bahwa ketika ada Menhan di sana beserta juga ada banyak anggota TNI, ada masalah di sana. Iya, tentunya intelijen tidak tidur. Jatuhnya jarum di jerami pun didengar. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Afandi nggak ada masalah, semua bisa masuk, nggak masuk akal. Ya kalau yang masuk dari ekonomi ada timbal balik. Tapi ketika Rekanan yang maksudnya, iya. Iya kan beda. Iya. Kalau yang masuk dari ekonomi pasti boleh ada timbal balik. Tapi kalau masuk misalkan dari bupati, dari gubernur disampaikan bahwa mereka tidak masuk, itu sudah ada politik. Dan sudah pasti dari intelijen di lapangan sudah ada masuk. Kami tidak bisa menemukan ini, kami tidak bisa banyak. Oke. Dan untuk mencapai ke sana tentunya waktu panjang sampai akhirnya diputuskan kemarin, oke kita bikin latihan saja untuk meyakinkan apakah info yang ada di sana ini seperti itu atau tidak. Dan ini kaitan ke Pak Prabowo kemarin bicara di depan mengungsi bahwa nggak boleh curi uang rakyat. Kalian setuju nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ada kaitan gini? Ya itu tadi menegakkan kedaulatan. Kedaulatan di sana ada kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan Dan Pak terhadap Prabowo wilayah. mengarah ke sini maksudnya? Salah Sebagai satunya? seorang presiden tentunya wajib dia adalah untuk menegakkan kedaulatan di negeri ini. Sehingga itu adalah kewajiban bagi seorang presiden untuk menegakkan kedaulatan. Apakah itu kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum? Alat yang bisa dipakai kalau berbicara kedaulatan TNI. Karena tugas pokoknya kita bisa baca di pasal 7 Undang-Undang TNI menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Dengan melaksanakan apa? Operasi militer, apakah itu perang atau non perang. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Saya bisa tanggapi sedikit Pak? Sedikit boleh, sedikit silakan. Tidak bisanya bupati, gubernur masuk ke sana. Ini fakta di lapangan Pak. Hubungan pemerintah dengan PT IMIP itu baik-baik saja. Karena apa?
Karena mereka diberikan beasiswa masyarakat di sana. Penduduk di sana Pak, ring satunya melalui CSR. Ya beasiswa dengan hubungan baik-baik saja beda dong Pak. Baik, pasti bagus hubungannya Pak, karena beasiswa itu melalui Pemda dulu Pak. Pemda yang diajak MOU. Kemudian disekolahkan mereka di Politeknik Logam Morowali. Oke. Disitulah mereka dididik untuk dapat bekerja nanti begitu lulus bekerja di PT IMIP. Diterima 100% Pak, tenaga kerja ring 1 di IMIP itu. Jadi berita-berita yang berkembang saat ini banyak yang tidak masuk akal gitu loh. Fakta yang ada di lapangan itu betul-betul Jadi Anda mengatakan tidak sesuai dengan jadi menyatakan bahwa di medsos. iya, itu baik-baik saja di PT IMIP. Ya baik-baik saja Pak. Terus kemudian Pak Menhan ke sana dengan puluhan, ratusan pasukan. Kalau Pak Menhan itu ribuan. Pak, 27.000 pasukan untuk latihan. Kalau Pak Menhan datang di sana itu Dan mengatakan tidak boleh ada republik dan republik. Anda mengatakan bahwa itu baik-baik saja? Pada saat itu memang otorita bandaranya waktu itu tidak ada bea cukai, tidak ada dilihat imigrasi. Pada saat itu Pak, sehingga itulah statement dikeluarkan oleh Pak. Jadi Pak Menhan bawa 27.000 itu hanya pada saat itu aja. Jadi latihan Nggak masuk ini akal, Pak, Pak. ini saya belum perlu jelaskan latihan TNI ini bukan Nggak ada kaitannya dengan itu. Bukan baru pertama kali. Ya, kali yang Anda kemarin. mengatakan nggak ada kaitannya dengan Tidak Pak, karena tapi begini. nggak, ini Anda ngomong gini, Begini, Pak, Bapak begini. bisa mungkin membohongi diri beberapa orang, tapi Pak, logikanya nggak masuk Pak. TNI Ketika Bapak pernah mengatakan latihan bahwa di 2014, tidak Pak. ada apa-apa, tapi kemudian mengatakan bahwa republik dan non republik, bagaimana Bapak mengatakan bahwa itu nggak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Karena apa Pak? Kita TNI Polri itu bisa masuk kok Pak. Saya bebas masuk. Iman. Oke, baik, kita beri tantang. Oke, Oke, baik, saya kira cukup. masuk. Logika Bapak nggak masuk. Oke, itu aja. Saya mau nyampein aja seperti yang saya bilang tadi. Ada 3 hal. Pemerintah hari ini belum menyelesaikan ekspor ilegal nikel 5,3 juta ton karena perbedaan data bea cukai Indonesia dengan data bea cukai Cina. Sampai dengan hari ini pemerintah tidak menyelesaikan. Itu data. Itu ungkapan saya bersama almarhum di BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Hari ini KPK tidak menindaklanjuti ekspor ilegal. Pertanyaan usil, kok bisa ya ekspor ilegal berlangsung? Gitu Pak. Jadi emang nggak apa-apa. Nah ketika tidak ada apa-apa, itu bukti berlaku 7I. Yang saya singkatkan sebagai pengemis investasi. Begini jadinya, itu yang kedua. 7I itu adalah modal itu bisa menginvasi, modal itu bisa mengintervensi, modal itu bisa menginfiltrasi, modal itu bisa melakukan interferensi, modal itu bisa melakukan indoktrinasi, modal itu bisa mengintimidasi, modal itu melahirkan inflasi dan impoverishment. Terbukti sudah. Jadi kalau cerita soal ada beasiswa, ya itu CSR biasa aja. Persoalan pokoknya siapa yang menikmati kue besar? Rakyat Indonesia menikmati apanya? Efek menetes. Efek netesnya apa? Ya Anda dicokoki harus berterima kasih kepada tuan penjajah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa problem investasi Indonesia disebabkan oleh cara pikir yang salah dalam penataan restrukturisasi aset. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang melakukan restrukturisasi sumber daya melalui PKH. Ya. Nah, kalau dia sedang melakukan restrukturisasi sumber daya dan itu menyangkut hutan dengan perkebunan, maka persoalan besarnya menjadi siapa sesungguhnya yang sedang dihadapi? Yang sedang dihadapi adalah semua korporasi. Dalam konteks ilmu ekonomi politik, inilah yang disebut dengan korporasi versus state. State versus corporate. Dalam sejarah neoliberal, setiap pemerintahan yang sistem politiknya rusak, setiap sistem politiknya berantakan, maka negara pasti bisa diintervensi. Terakhir penutup soal tenaga kerja, Aiman. Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaan, siapa yang mengizinkan di sana masuk sehingga statusnya antara warga negara dengan warga negara asing berstatus penduduk sama?
Ini bisa dikembangkan analisisnya berkaitan dengan Undang-Undang 2507 yang anti diskriminasi. Ini bisa berkaitan dengan Undang-Undang MEA 38 2008. Ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang bagaimana anti diskriminasi berdasarkan Undang-Undang 40 2008. Poinnya adalah karena perilaku kita mengemis pada investasi itu, maka kita yang Said Didu bilang tadi tidak menghargai anak sendiri, sehingga kalau kita baca situs di Cina sana, tukang sapu gajinya 8.000 yuan. 17 juta ya. 8.000 yuan. Itu minimal, dan mereka sebut, mereka gelar kok, kebetulan situsnya saya buka. Berapa optimum mereka gaji mereka? Bergerak yang dengan skill tinggi 25.000 sampai dengan 30.000 yuan. Sementara kalau kita lihat tenaga kerja Indonesia gajinya bergerak hanya sekitar 9 jutaan. Itu artinya betapa model pengemisan terhadap investasi sesungguhnya telah menempatkan anak bangsa di sini sebagai pengemis pekerjaan. Maka dia bertentangan dengan 27 ayat 2. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konstruksinya menjadi, kalau Prabowo memang bermaksud melakukan restrukturisasi sumber daya, maka model berpikir menjadi lihatnya jangan sepotong. Lihatnya utuh. Kalau kita mau lihatnya utuh, artinya kita kembalikan dulu kebijakan perekonomian secara menyeluruh. Kita mau kemana sebenarnya bangsa ini? Bangsa ini mau terus begini, saya ingin mengatakan begini. Nggak usah berambisi bilang 8% kalau memang tidak sampai 8%. Karena itu akibatnya apa? Kayak gini, tangan lu terus di bawah. Tangan Anda terus mengemis investasi. Oke. Anda nggak mungkin kalau capai 8%, ya sudah realistis saja. Gue memang nggak bisa nih sampai 8%. Ya oke, nggak apa-apa. Jangan kemudian maksa untuk tumbuh 8% sampai akhirnya Purbaya Yudisadewa menerbitkan bond juga yang sama dengan Sri Mulyani, nggak ada bedanya. Finansialisasi, nggak ada bedanya sampai di situ konstruksinya. Nah, konstruksi besarnya adalah bagaimana kita tata ulang sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsinya. Rakyat bersuara hari ini sesungguhnya cuma ingin mengatakan pada Anda, khususnya dari saya, dibutuhkan keberanian untuk melihat akar masalah, bukan melihat riak di permukaan. Yang dilakukan oleh Syafri Samsudin dan gerakan ada negara dalam negara, Republik dalam Republik, itu cuma sekedar urusan hilir. Urusan hulunya adalah perilaku pejabat yang kebanyakan mau terima suap. Perilaku pejabat yang mau kemudian menyederhanakan, mau menjadi kekayaan, hanya memberi kemudahan. Itu problem besar. Dari kejadian sekarang enggak, dari kejadian sebelumnya. Sekarang makin gila. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang memberlakukan politisasi, kriminalisasi, dan komersialisasi. Itulah pasal 6 ayat 2. Sehingga seluruh tatanan public goods, public services itu berlaku. Kalau bisa dikomersialkan, kita komersialkan. Kalau nggak bisa, Anda saya kriminalkan. Kalau tidak, sini, gua gabung, lu duduk jabatan. Politisasi. Situasi ini akan terus berjalan disebabkan oleh para pejabat tingginya tidak menyadari akar masalahnya. Dia suka sekali dengan riak-riak hanya dalam rangka pencitraan yang bisa dipabrikasi. Terima kasih. Oke. Pak Alvin, mungkin ini yang terakhir dari saya. Saya yakin kita semua ini baik yang pro dan kontra dan juga audiensi di sini semua sepakat bahwa kita cinta sama negara kita. Kita cinta sama negara kita mungkin untuk membawa maju itu dengan cara berbeda-beda. Cara A pasti ada kontranya. Cara A pasti ada pronya. Sama juga kalau cara B pasti ada kontra dan pro. Dan inilah tempat yang bagus untuk bisa saling menyuarakan. Menyuarakan yang pro pemerintah boleh di sini. Menyuarakan yang kontra sama pemerintah boleh di sini. Opini-opini, pendapat-pendapat itu sebaiknya jangan berhenti karena itulah bisa menjadi masukan untuk bangsa kita dan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tetapi secara bersamaan kita juga berhentilah menghina dan memfitnah pimpinan-pimpinan kita. Saya juga Bang, dulu seperti teman-teman di medsos. Maki sini, maki sana, maki sini, maki sana. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Tetapi mending kita berbicara seperti ini di forum
yang namanya rakyat bersuara. Kalau kita bisa bersuara seperti ini terus, mungkin kita sama-sama ke depannya membangun bangsa ini dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya untuk kebaikan ke depannya. Terima kasih, itu dari saya. Oke. Baik. Prof. Saya hanya kembali lagi, tidak ada kebijakan yang sempurna, tapi tidak boleh membiarkan kebijakan salah berlanjut. Saya berharap, udahlah nggak usah rumit berpikirnya. Ini mau di seperti apa kan? Contohkan aja bagaimana Antam mengelola. Jadi jangan dia bebas dong. Main ID bagaimana mengelola, berapa pajak dia bayar, berapa tenaga kerja, berapa gajinya, jangan timpang kayak begitu dong. Kan sederhana. Jangan karena investasi mereka juga investasi kok. Investasi mereka terus mereka ambil semua. Saya kasih contoh ya. Tadi kalau Antam mengolah menjadi stainless steel, maka mungkin 20 kali lipat negara dapat. 20 kali lipat. Lebih malah. Tapi kalau IMIP yang mengolah tetap aja kalau dapat sekarang 1 tetap aja 1. Nah, jadi itu akal sehat sekali. Jadi akal sehat sekali jalannya. Bahwa ada kesalahan kemarin, mumpung belum habis nih, tinggal 9 tahun kok. Nah, sekarang cara itu yang kita lakukan. Katut menyatakan itu tadi gimmick terhadap ada CSR, tadi kan ada juga menyatakan ada politeknik di sana, padahal itu pakai APBN loh politekniknya itu bukan pakai anggarannya ini, bukan APBN malah. Nah, saya ingin katakan, mari kita lihat negara dapat apa, dan kita punya contoh kok, ada Vale, ada Antam, ada Freeport. Kenapa ini berbeda gitu loh, samakan aja lah. Oke, clear ya satu. Kedepannya, nah jadi mungkin Pak Prabowo udahlah, saya minta Menteri SDM, Menteri ini tolong itu samakan perlakuannya supaya negara optimum mendapatkannya. Jangan dia istimewa. Udah banyak diambil, udah ribuan triliun diambil, udah lebih. Nah terkait ini betul-betul menurut saya perlu koreksi sangat besar terhadap putusan Menteri Perhubungan. Saya birokrat yang sangat paham membuat SK Menteri. Karena saya 6 tahun memparaf SK Menteri. Harusnya mempertimbangkan mengingat ini harus masuk semua. Rekomendasi pertimbangan dari Menhan nomor sekian. Rekomendasi dari Menteri Pertanian nomor sekian, rekomendasi dari Menteri Keuangan nomor sekian, rekomendasi kan yang semua yang terkait harus sudah ada rekomendasinya. Ini apa pasalnya? Dia menyatakan ini silakan berkoordinasi dengan ini. Itu sama dengan Menteri Perhubungan menyatakan, kau bawa lagi tas tanda kutip ke menteri ini. Mohon maaf aja, ini kesap birokrat yang sangat salah. Dalam hal ini saya sepakat sama Abang. Bukan, saya kalau benar-benar aja. Nah, yang menarik, kenapa ada dari 4 itu, yang satu tuh Tanah Bumbu, kenapa langsung ditetapkan sebagai bandara internasional? Mohon maaf, boleh koreksi kalau saya salah. Baru kali ini pemerintah Indonesia menjadikan bandara khusus menjadi bandara internasional. Betul ya? Baru kali ini. Baru sekali. Sejak Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka. Ya. Ada apa? Ya itulah saya nggak tahu ada apa. Nah yang menariknya 2 dihapus dan 2 dipertahankan. RAPP, Riau Pulp and Paper, yang saya kemarin mohon maaf, Sinarmas protes karena kalau saya sebut, karena APP dengan RAPP itu mirip. Nah pikiran saya APP, pikiran saya Sinarmas. Ternyata ini adalah RAPP yang pemiliknya Sukanto Tanoto, yang pemilik sahamnya itu perusahaannya di Singapura. Bukan perusahaan Indonesia yang memiliki RAPP. Pertanyaan saya, kalau Presiden Prabowo ini harusnya diteliti nih, ada apa di balik keputusan Menteri Perhubungan ini? Karena satu, baru pertama kali ada keputusan Menteri Perhubungan mengubah status bandara khusus menjadi bandara internasional. Baru pertama. Maksudnya satu paketan dengan RAPP ini maksudnya? Enggak, bukan. Ya, bukan. Yang kedua,
Berarti dalam bandara ini kita sepakat ya tidak ada hubungannya Pak Jokowi di situ ya. Saya nggak pernah Bandara ngomong, Bapak aja motong Ya. lagi. Bapak Nggak ada ya. menghubungkan terus. Ya, mau kunci aja di situ Ya Pak. Bapak Mau kunci menghubungkan terus gitu loh. Jangan ditarik ke sana Iya, lagi. jangan cari-cari ke sana. Jadi kayaknya Bapak Yang narik kalau bukan kita- Bang Said, yang narik Pak Brurun. Iya. Oke. Jadi Mau kalau- jelaskan Bang Ferdinand maksudnya. Oke. Jadi, nah, ini menurut saya mungkin saja Pak Safri Samsudin sudah tahu apa di balik ini, mungkin saja, sehingga dia turun dengan pasukannya bahwa ini ada sesuatu. Dan selain berarti ada lagi dong di Dan tempat kita lain. harus tahu, Pak Safri tidak mungkin melangkah satu langkah tanpa Prabowo tahu dan tanpa perhitungan. Oke. Saya paham itu. Jadi maksud saya, langkah itu dilakukan. Saya yakin betul bahwa ini negara sedang ingin menegakkan kedaulatannya dan menunjukkan bahwa kami tidak akan menjual kedaulatan kami ke siapapun. Sejengkal pun. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Oke, silakan. Baik, topik hari ini adalah, Bandara hantu. tapi bandaranya amat sangat dibahas. Nah, saya ingat tadi ketika membuka, Mas Aiman ini menyebutkan bandara IMIP bisa untuk didarati Boeing 737. Ya. Itu tidak tepat. Karena kapasitasnya nggak bisa untuk Boeing 737. Panjangnya tidak bisa. Panjangnya ini hanya Panjang runway-nya. 1890. Tidak bisa, oke. Paling Jadi besar. yang untuk kapasitas terbesarnya sebetulnya adalah ERJ-145ER. Tapi di Indonesia Kapasitas kan berapa penumpang itu? 140-an Penumpang. Oke, Itu ya besar juga itu. Untuk apa? Tapi di Indonesia nggak ada pesawat itu yang mengoperasikan. Kan belum tentu dari Indonesia. Ya? Enggak, ini sejak di apa Ya, oke. diizinkan beroperasi, kita kan nggak membahas internasionalnya dulu. Ya. Hingga saat ini pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandara IMIP adalah Airbus 320. Airbus 320 bisa. Ya, bisa karena dia membutuhkan Panjang landasan yang lebih pendek, Pendek, oke. kapasitasnya juga lebih kecil. Ya. Kemudian kelihatannya Transnusa juga menggunakan Airbus A320. bukan, tidak menggunakan Airbus, menggunakan Comac 909-nya. Airbus A320 mirip-mirip sama Boeing 737 lah, satu kelas ya kalau. Sedikit di bawahnya. Ya, oke. Kapasitasnya lebih kecil. Dan untuk diketahui karena di medsos ini juga ramai, katanya ada juga yang menyatakan setiap hari 80 ton nikel itu diangkut lewat pesawat. Ini nggak masuk Nggak mungkin, akal. nggak mungkin. Ya, karena seperti yang terbesar yang sekarang beroperasi di sana kan Airbus 320. Iya. Itu maximum take off weight, termasuk bobot pesawatnya itu hanya 79 ton. Oke. Ya, dan itu sudah termasuk semuanya. Dan maximum payload itu termasuk penumpang dan kargonya itu hanya 20 ton maksimum. Tapi itu kalau dipakai maksimum landasan 1890 pun nggak cukup. Jadi Airbus 320 beroperasi di sana ini juga dengan kapasitas yang tidak full. Kemudian kata bandara hantu itu saya nggak tahu keluarnya kata hantu itu dari mana. Maksudnya nggak ada otoritas. Ya. Maksudnya nggak ada otoritas. Nah, kalau tidak ada otoritas, ini perlu kita ketahui karena bandara khusus ya. Bandara khusus ini kan umumnya bandara-bandara kecil. Ya. Yang mana tidak semuanya itu dikontrol langsung, ada tower ATC di sana. Ya. Ini yang disebut sebagai uncontrolled aerodrome. Di mana bandara tersebut setiap jamnya itu menyiarkan yang disebut aerodrome flight information system. Arah angin, kecepatan angin, kemudian kelembapan, temperatur dan sebagainya. Pesawat yang akan mendarat itu 100% judgment pilot. Keputusan pilotnya mau mendarat atau tidak. Kemudian sebelum mendarat di sana pilotnya harus pamitan dulu ke Airnav. Karena selama penerbangan menuju bandara tersebut dipandu oleh Airnav. Hanya ketika akan mendarat silahkan diputuskan sendiri. Kalau itu tidak pamitan pada Airnav akan dikategorikan sebagai pesawat hilang. Yang mau Anda sampaikan di sini apa, Mas? Airnav Iya, Indonesia. enggak, yang Anda mau sampaikan di sini maksudnya apa? Nah, ini tidak benar kalau ini hantu. Ini dikontrol oleh Airnav. Demikian juga
pesawat yang akan terbang dari bandara tersebut harus memasukkan flight plan kepada Sementara bea airnav. cukai dan imigrasi nggak ada karena ini domestik. Karena domestik. Oke. Jadi pesawat yang akan take off juga take off aja dulu, tapi sebelum take off itu masukkan flight plan, rencana penerbangan yang memasukkan semua detailnya. Pesawatnya registrasinya apa, kemudian pilot, co-pilot isinya apa semua, itu harus dilaporkan ke airnav, tujuannya kemana. Baru nanti setelah take off, kontak airnav bahwa sudah take off. Jadi Anda ini mengatakan bahwa operasional bandara ini nggak ada masalah? ini bukan bandara hantu, ini bandara resmi dan dikontrol oleh airnav. Dan tidak perlu bea cukai dan imigrasi karena domestik? Karena domestik. Oke. Kemudian juga ada pengawasan dari yang kita sebut sebagai otoritas bandara. Itu kepanjangan dari Kementerian Perhubungan Perhubungan, yang ya. mengawasi operasional Airnav, ya. setiap bandara. Jadi kata hantu ini saya yakin juga bukan keluar dari Menhan, tapi ini Bukan. keluar dari mainannya media aja gitu. Jadi kembali lagi kelihatannya pembahasan kita hari ini menjadi rame bukan membahas bandara karena saya yakin dari perspektif bandara sebenarnya sudah nggak ada masalah. Makanya melebarnya adalah ke IMIP. Ya, tapi gini, saya harus jelaskan juga. Seolah tidak ada masalah, tapi ketika ini bicara soal lingkungan kompleks yang tertutup, maka apapun bisa terjadi. Itu yang dikhawatirkan. Ya silakan kalau itu. Ya. Tapi kalau karena topiknya itu Ya, bandara dan saya diundang karena dari perspektif penerbangan. Betul. Kalau dari perspektif Kalau penerbangannya. masih Bung Alvin, kalau Anda mengatakan itu ada di lingkup yang terbuka, Anda benar. Tapi ketika ini berada dalam kompleks yang tertutup, karena dugaannya tertutup, meskipun tadi dibantah oleh Pak Afandi, maka apa yang Anda sampaikan menjadi harus dikortik, harus diskon, karena apapun yang terjadi di sana dalam lingkungan yang tertutup, kita tidak ada yang tahu. Ya. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, ini semua, ini karena negara kita ini kaya. Negara kita ini berlimpah sumber daya alam, sumber daya bumi begitu ya. Sampai para founding father kita membuat pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi kemudian pemahaman itu atau pasal itu kan mulai berubah maknanya ketika pemerintah Soeharto Orde Baru mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing PMA, terutama mengenai tambang ya, dan Freeport yang kemudian masuk. Artinya pemerintah atau rezim itu senantiasa punya hubungan dengan kekuatan global yang sangat besar. Waktu itu adalah kalau Freeport kita ya mengatakan itu Amerika, kekuatan Amerika. Dan memang pemerintah membutuhkan dukungan Amerika sekaligus juga untuk menumbuhkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi dukungan Amerika. Nah sekarang nampaknya mulai juga terjadi bukan hanya Amerika, tapi kekuatan baru yang sekarang kuat adalah dari Republik Rakyat Cina yang kenapa mau datang ke Indonesia dengan ke IMIP tadi, dan kemudian tidak hanya di IMIP, sebenarnya juga ada di Halmahera dan sebagainya. Ini semua adalah kekuatan-kekuatan global yang masuk. Nah artinya bukan hal baru gitu ya. Pemerintah dekat dengan memberikan keistimewaan apapun yang terjadi. Kenapa ada bandara? Itu keistimewaan karena di Morowali 40 km dari bandara IMIP ini ada bandara Morowali. Tapi kenapa diberikan juga yang di tengah-tengah? Hanya 40 km jaraknya. 40 km. Yang kenapa diberikan di tengah-tengah apa ini perusahaan yang kesulitan kemudian diakses oleh orang-orang luar atau katakanlah aparat pun kesulitan masuk karena ada di tengah-tengah perusahaan. Nah ini kan keistimewaan. Sekali lagi ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh rezim yang dulunya kalau Pak Harto memberikan kepada Amerika, sekarang diberikan kepada RRC. Karena ini adalah yang tanda tangan sign waktu itu adalah presiden dengan presiden. Nah sekarang dengan konteks seperti ini perlu investigasi, pansus. Jadi harus diakhiri dengan negara ini harus clear ada apa. Kalau memang ada kekeliruan atau kesalahan atau pelanggaran hukum, ya harus penertiban, begitu kan? Tapi kalau tidak ada masalah, ya sudah jelaskan kepada publik, jangan sampai ribut di medsos, ribut di media-media televisi dan sebagainya. Dan terakhir adalah keterbukaan. Berapa sih sebenarnya kekayaan alam Indonesia yang
dieksploitasi di Morowali itu berapa? Karena APBN kita tahu bahwa 85% itu pajak. Terus kemana yang disebut sebagai hilirisasi yang sangat besar tuh di persentase berapa? Rakyat punya hak untuk tahu, oleh karena itu setelah ini kalau bisa ada pansus, kemudian juga jumlah pendapatan dari Morowali yang diberikan kepada negara berapa, sekaligus juga jumlah TKA itu ada berapa yang masuk ke Morowali. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Bung David silakan. Ya, makasih. Pertama ini kan clear ya. Jadi tadi soal salah menyalahkan ya dari presiden ini ke ini sampai hari ini. Jadi clear bahwa jangan selalu mempelintir dan menggoreng seolah-olah semua kesalahan ke Pak Jokowi. Nah, saya mau katakan ketika ditekan Pak SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi lalu kemudian dibenahin secara total di zaman Pak Prabowo hari ini ya bersama Gibran. Sehingga kalau bangsa ini mau besar memang harus ada evaluasi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari pimpinan yang awal berlangsung kemudian pimpinan yang baru. Dan kita memberi apresiasi itu. Cuman mungkin yang pada satu sisi ini seolah-olah menjadi kekisruhan publik ya. Tadi terkesan dari diskusi kita ada perbedaan dari Menhan dengan Menhub, Wamenhub. Bahkan juga saya catat ini dari Aster Kasau ya. Marsda TNI Palito Sitorus mengatakan nggak ada pesawat di sana, pesawat asing ya. Itu artinya tetap dalam pengawasan dari sisi ketahanan udara kita bahwa nggak ada pesawat asing yang masuk ke Morowali. Nah itu clear. Sehingga mungkin kata kuncinya adalah memang posisi-posisi strategis di dalam kabinet itu harus berbicara secara bijak. Contoh misalnya Pak Menhan dalam hal ini kan ini jabatan yang sangat strategis, triumvirat ya. Kalau negara ini ada dalam sebuah masalah besar, maka yang akan mengambil alih kekuasaan itu adalah Menhan, Menlu dan Mendagri. Sehingga betapa strategisnya Menhan ini sehingga mungkin kalau saya ingat dulu ketika 5 tahun Pak Prabowo sebagai Menhan itu luar biasa, hampir tidak pernah berbicara hal-hal yang menjadi sesuatu yang dikritisi publik. Kita ingat ketika misalnya Pak Prabowo saja menawarkan proposal ke DPR RI ketika itu untuk anggaran pertahanan. Lalu DPR meminta tolong diurai nih Pak. Kata Pak Prabowo, saya nggak bisa detailkan ini karena ini soal rahasia negara. Terhadap besarnya anggaran yang diajukan proposal ke APBN waktu itu ke DPR RI. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya strategis soal kedaulatan bangsa itu jangan terlalu diumbar di publik karena ini akan menjadi kekisruhan. Sehingga kata kuncinya adalah perlu mungkin juga penjelasan dari Menhan bahwa kalau itu seperti itu bahwa ada negara dalam negara mungkin harus dijelaskan supaya publik ini tidak menggoreng, tidak ada perbedaan pendapat dengan Menhub, dengan Aster Kasau apa segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau katakan bahwa ya kalau kita ingat tadi sudah disinggung Prof juga ya, bahwa kontrak karya ketika zaman Soeharto tahun 67 bagaimana Freeport masuk, itu kan kita di situ itu minority ya. Lalu kemudian hari ini kita menjadi mayority di Freeport, itu kan sebuah proses evaluasi dan perjalanan panjang dari para pemimpin bangsa kita untuk bagaimana menegakkan kedaulatan Republik ini untuk semua sumber daya alam kita tidak lagi dibawa mayoritas oleh bangsa asing. Sehingga kalau di Morowali masih ada kurang-kurang itu sesuatu yang sangat-sangat wajar dalam proses sebuah investasi asing. Itu sangat wajar. Makanya kita beri apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini untuk melakukan pembenahan di seputar bagaimana investasi IMIP itu, Morowali itu bisa memberikan dampak yang nilai tambah yang luar biasa bagi APBN kita, bagi masyarakat Indonesia. Jadi jangan dinafikan bahwa nggak ada manfaatnya. 85.000 tenaga kerja, anak-anak muda kita yang bekerja itu jangan dinafikan. Transfer knowledge yang saya bilang itu, transfer teknologi jangan dinafikan. Bagaimana dampak pada infrastruktur daerah Morowali dan Sulawesi Tengah itu luar biasa di sana. Jadi tolong ini juga supaya kita juga bijak menyikapi hal-hal seperti ini. Baik. Yang terakhir dari saya, saya mau katakan bahwa saatnya lah kita memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan penataan secara baik ini. Sehingga ini jangan digoreng liar ya. Sedikit-sedikit salahnya ke Pak Jokowi, sedikit-sedikit salahnya pemerintah apa segala macam. Jadi semua dalam proses pembenahan mari kita berikan kesempatan pada pemerintahan Prabowo Gibran untuk melaksanakan yang terbaik. Oke, baik. Demikian. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua, anak-anak bangsa ini untuk mencintai Indonesia dengan cara yang benar.
terutama para teman-teman saya ini. Kita dulu pernah sama-sama mendukung Jokowi. Saya ingin mengajak mereka ini semua mencintai Indonesia dengan benar. Karena mencintai Jokowi bukanlah mencintai Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyampaikan, udah jangan dibantah lagi, sudah selesai. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa kehadiran Menhan di sana, Syafri Samsudin, dengan statementnya yang terang, benderang, menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak baik-baik saja sedang terjadi di Morowali. Itu jangan dinafikan. Tidak mungkin seorang Menhan, Syafri Samsudin, dalam kapasitasnya hadir di sana dengan puluhan ribu pasukan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi jangan dikecilkan apa yang sedang terjadi di sana. Yang ketiga saya mau sampaikan, Indonesia ini seharusnya bisa mendapat lebih dari yang sekarang itu dari Morowali. Jangan dikecilkan juga ribuan triliun harta kita di sana hanya dengan 87 ribu pekerja orang Indonesia di sana. Itu tidak sebanding. Harusnya perjanjiannya didesain menguntungkan Indonesia. Perjanjian yang sekarang saya harus menyatakan bahwa itu didesain tidak menguntungkan Indonesia. Kita tidak menafikan apa yang diterima negara. Tetapi seharusnya kita bisa mendapat lebih banyak dari situ kalau perjanjiannya didesain betul-betul berpihak kepada Indonesia. Itu yang ketiga. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo sedang menuntaskan janjinya. Saya adalah salah satu juru kampanye tim pemenangan Pak Prabowo 2019 di mana Pak Prabowo selalu bicara bocor, bocor, dan bocor. Dan ini adalah fakta, Pak Prabowo sedang menyelesaikan itu semua. Bahwa memang telah terjadi kebocoran-kebocoran di mana-mana. Salah satunya sekarang adalah Morowali tersebut. Di sana kalau tidak bocor tidak akan ada hadirnya Pak Syafri. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang adalah menggenapi apa yang beliau sampaikan. Bahwa memang kebocoran negara di era 10 tahun itu terjadi dan ini sedang dibereskan. Jadi kita mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Saya orang yang akan berdiri bersama Pak Prabowo untuk menghadapi para begundal-begundal para perampok negara kita ini. Terima kasih. Terakhir singkat boleh, Bung Iwan. Oke, saya sedikit menambahi saja. Dalam arti kita sepakat Morowali ada masalah, IMIP ada masalah, ya itu catat. Beda sama sebelahnya dong. Ya beda. Kalau Bapak ini kan punya kepentingan pribadi di sana. Saya nggak ada kepentingan. Kalau saya, kepentingan saya kedaulatan bangsa dan negara. Pak Syafri Samsudin itu bukan pejabat politik. Jadi apa yang disampaikan semua berdasarkan kedaulatan bangsa dan negara, ya. Bukan orang politik maksudnya. Apa bukan yang orang politik, dia bukan pejabat politik ya. Oke. Kepentingannya dia adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Saat ini dengan kejadian di IMIP adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi semuanya. Evaluasi semua kebijakan-kebijakan yang lama terkait dengan eksploitasi di Indonesia ini. Yang kedua, evaluasi sekalian pembantu-pembantu Pak Prabowo yang tidak satu suara. Dalam arti ya, waktunya ganti pejabat yang tidak loyal, yang tidak setia kepada bangsa dan negara. Saya rasa itu yang saat yang tepat. Saat ini adalah saatnya berbenah semuanya supaya Indonesia ke depan lebih maju, lebih sejahtera. Saya rasa itu. Baik, makasih. Kejanggalan bandara hantu di kawasan Tambang Morowali disebut bukan satu-satunya di Indonesia. Muncul juga di Halmahera, Maluku Utara ada bandara berskala yang lebih besar dimiliki entitas yang sama. Jika benar siapa yang bermain dan siapa pula yang berkhianat harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa. Rakyat Bersuara pekan depan. Terima kasih.